Nah, tapi dia belum melaporkan nih Bang. Tapi kalau misalnya seperti itu, dia harus kalau dia kerugian sendiri. Nah, itu kenapa pasal berapa sih Mas? Jadi gini, kalau terkait dengan kasus penipuan ya, apabila ada penggelapannya, pasti 372, 378 penipuan dan penggelapan. Nah, apakah unsur-unsurnya kan pasti nanti pada saat dilaporkan nanti ke kepolisian dalam bentuk apa, instrumen atau alatnya apa, ya, dan apakah itu bisa dikembangkan, itu nanti dikembalikan kepada pihak kepolisian dalam ini, ya tempat di mana dia melapor atau tempat kejadian itu aja. Tapi biasanya untuk hukumannya sendiri berapa sih Bang? Jadi kalau hukumannya kan bentuknya 6 tahun ya, 6 sampai 7 tahun itu. Jadi kalau umpamanya 372, 378 ya, pasti pasal berlapis, kalau kena ya paling 6 sampai 7 tahun kalau berkat seperti itu. Kalau dendanya sendiri mungkin Bang? Tergantung subsidiarnya ya, kalau lihat dari nilai kerugiannya ya kan. Jadi kalau umpamanya dituntutkan kerugiannya berapa, nanti diganti nilai tahanan, itu tergantung nanti dalam hal tuntutan jaksa dalam hal ini ya, jaksa penuntut umum. Itu kewenangan itu ada di kejaksaan juga ya. Bang, ini kan banyak sekali gitu ya kan travel umroh gitu ya. Tapi penipuan sendiri nih Bang, kan sangat menyesalkan nggak sih Bang dengan tragedi? Maksudnya kan ini kan untuk umroh ya kan, untuk beribadah sendiri nih, tapi malah ditipu sendiri seperti apa nih Bang? Jadi gini, makanya ke depan ini kan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus mendata travel-travel yang akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi data contoh travel-travel apa yang terdaftar dalam hal kegiatan-kegiatan keluar ya negeri dalam hal kegiatan keagamaan, baik itu ke tanah suci Arab maupun yang lainnya harus terdaftar Kementerian Agama. Dan bahkan jangankan Kementerian Agama, kementerian lain pun dalam hal fungsi pengawasan itu penting, dan ini suka jangan sampai ya menjadi dampak korban kepada banyak orang. Kan kalau selama ini kan dalam kegiatan umroh ini kan dikelola Kementerian Agama tuh. Nah, kalau bisa travel-travel ini juga terdaftar di sana supaya fungsi kontrol pemerintah tuh jalan gitu ya. Bang, kan banyak sekali nih Bang meskipun udah terdaftar dan bagaimananya, tapi tetap aja nih Bang penipuan ini akan masih tetap merajalela sendiri seperti apa? Jadi gini kan, kenapa penipuan itu merajalela? Karena perusahaan atau PT yang terdaftar dalam hal ini lewat Kementerian Hukum dan HAM itu tidak di cover dengan baik. Berapa banyak PT dan sistem transparansi perusahaan-perusahaan perseroan terbatas yang terdaftar di ya dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM harus dibuat secara transparansi sehingga bisa diupload. Contoh gini, kita mau melakukan jasa umroh nih atau melakukan jasa ke tanah suci Palestina, Israel, Yerusalem. Ya, dengan sendiri kita buka searching, oh ternyata PT ini dalam hal menjual jasa ke tanah suci benar-benar terdaftar dan itu memang izinnya dan legalitasnya ada gitu aja. Bang, itu kenapa sih Bang banyak kejadian ini kan bukan sekali dua kali, tiap tahunnya ada pengeluaran basah ya? Jadi kasus seperti ini kan bukan baru ya, sering terjadi tuh kasus seperti ini. Ini karena fungsi pemerintah, peran serta pemerintah itu juga kurang. Bahkan sewajarnya juga ya kita kerjasama dengan dalam hal ini Dirjen Imigrasi atau kantor imigrasi supaya apa? Fungsi peran pemerintah dalam mengawal warga negara Indonesia yang melakukan kunjungan ke luar negeri. Dalam hal ini bisa aja dalam SK 3 Menteri, Kementerian Agama, ya Menteri Hukum dan HAM dan Imigrasi dalam hal mengawasi hal gini agar ke depan bisa terkontrol dengan baik sehingga pada saat hal-hal seperti ini ya dalam hal penipuan seperti ini tidak terjadi lagi. Itu bagi saya seperti itu dan itu penting. Untuk masyarakat sendiri untuk lebih kan banyak yang dia awalnya percaya tiba-tiba fail juga harus kayak gimana? Jadi gini, kalau masyarakat kan cari tahu lewat travel mana dia melakukan perjalanan umroh atau ke tanah suci. Kan kalau muslim kan ke umroh tuh ke tanah suci Arab ya. Kalau umpamanya ke Kristen itu kan ke Yerusalem. Nah, lihat travel-travel yang pernah menjalankan kegiatan dan tidak ada masalah. Karena hari ini terlalu banyak kegiatan penipuan, bukan saja lewat kegiatan seperti ini, banyak hal. Dunia IA-nya, intelijen artifisial ini bisa menipu orang di mana-mana. Bahkan wajah orang pun bisa disemarkan. Makanya hari ini pemerintah sebaiknya juga harus mengambil peran aktif dalam hal mengontrol dan mengawasi hal seperti ini, itu aja. Tapi tiap tahunnya masih ada nih Bang kayak gitu. Iya, memang kurang tegas dari pemerintahnya tuh. Jadi begini, pertama tiap tahun ada karena di mana ada ya peluang di situ ada kejahatan. Dan peluang kejahatan itu meningkat karena fungsi pengawasan tadi yang kurang. Ya, kalau umpamanya fungsi pengawasan tadi ada, lalu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Imigrasi dan Kementerian Agama itu semua data dari setiap travel atau PT perusahaan yang menjual jasa ke luar negeri itu terdaftar, maka masyarakat tidak akan ditipu lagi. Itu saran saya seperti itu. Nah, ini karena udah terlanjur kan Della Puspita jadi korban. Baiknya apa yang dilakukan oleh Della? Jadi gini, kalau dalam kasus Della Puspita ini kan udah dikembalikan uang sebesar 125 juta. 125 juta udah dikembalikan dari total 390 juta ya. Dan itu dikembalikan, apakah dia mau menggunakan langkah hukum pidana
ya tergantung apakah dia memang mengenal orang itu atau tidak. Kalau memang dia mengenal dan dia menggunakan langkah-langkah yang dalam hal ini ya non litigasi perdamaian di luar dalam hal laporan polisi ya saya rasa bahwa itu baik. Yang penting jangan lagi ke depan mengorbankan orang lain. Tetapi bagi saya kasus penipuan apapun itu dalam hal seperti ini sebaiknya dengan ya langkah-langkah dalam hal ini menggunakan hak hukum dalam melaporkan ke kepolisian, itu aja bagi saya. Kalau kemungkinan yang didapat Dela mungkin setelah dimelaporkan mungkin duit balik atau ada kemungkinan lain ya Bang? Jadi gini, kalau Dela sendiri dia merugikan orang lain, tetapi dia sendiri tanpa sadar kalau memang dia ganti, oke. Tapi kalau dia dilaporkan, maka dia menjadi korban turut serta dalam melakukan penipuan tadi ya. Dan dia tidak bisa dalam hal ini dia tidak bisa juga memproteksi dirinya kalau dia juga sebagai terlapor. Tetapi kalau umpamanya dia ada uang lalu dia kembalikan orang pihak yang dia rugikan tadi, kemudian dia berurusan dengan pihak travel umroh tadi, maka persoalan hukum itu kembalikan kepada dua pihak itu. Berarti Dela juga maksudnya ikut karena dia mengajak orang juga ya Bang? Jadi kalau dilaporkan oleh yang korban, Dela masuk kena, ya kan, karena dia pasti masuk kategori penipuan penggelapan tadi. Karena ada travel yang tidak jelas, keabsahannya tidak ada, ya kan, kemudian menjanjikan kepada 18 orang tadi, lalu orang itu menjadi korban. Kan hari ini kan yang korban bukan Dela tuh, pasti orang yang menampung uangnya lewat Dela. Nah kalau memang Dela mengganti itu bukan kategori ya unsurnya tidak terpenuhi ya penipuan penggelapan itu. Tetapi apapun itu Dela telah menjadi jembatan kepada pihak ya travel yang tidak sah tadi, si A itu. Nah itu yang Dela secepatnya mungkin kembalikan uang daripada pihak yang jadi korban tadi, baru nanti biar Dela yang berurusan dengan si A tadi. Maka hubungan hukum antara Dela dan korban-korban tadi itu tidak ada putus, artinya dia udah mengembalikan uang mereka. Mungkin dia dengan si pemilik travel aja yang nanti berurusan hukum, itu aja. Oke, Terima kasih. Yep. Berarti nanti Dela itu ya Bang ya? Karena dia maksudnya karena dia ngajak. Mati dulu ya. Iya. Mati. Maaf.